teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela majelis taklim. Insya Allah segala hajat apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan seperti itu hati itu menjadi tenang. Anda menjadi tenang ketika di majelis taklim. Bahkan sebagian teman-teman saya, dia punya insomnia, Pak. Insomnia itu orang nggak bisa tidur. Tidurnya hanya di majelis taklim. Makanya orang kalau tidak tidur di majelis taklim itu paling enak. Ini tak ceritani suatu kabeh kok iki. Makanya ada yang namanya malaikat itu sakinah. Sakinah itu nama malaikat. Makanya dalam ayatnya surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa anzala sakinah fi qulubil mu'min. Turun yang namanya malaikat sakinah di dalam hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sakinah itu turun, maka hati ini tenang dan orang itu menjadi ngantuk. Wong lek ngantukan itu biasanya dijajari malaikat sakinah. Mbah mana lek ngantukane kakan mangan ya mbah meneh siji. Orang kalau kebanyakan makan itu cepat nguap, angop. Terus saya juga mewasiatkan, lek angop ojo bersuara. Salah satu tanda hati yang dikuasai setan itu lek angop. Ini hati Anda dikuasai setan. Sampai bersuara, menguap. Kalau bisa tutup. Tutupnya bagaimana? Dengan tangan kiri dibalik. Sebaik-baiknya menahan. Lek anggap tahan. Gak enak bib. Kurang puas. Gak enak tahan, tapi sebaik-baiknya seperti itu. Kalau Anda bisa menahan hawa nafsu, nguap, Anda bisa kontrol hati Anda untuk tidak suudon. Untuk tidak Anda dengki, iri. Itu kuncinya pertama kali bidayahnya itu pada nguap. Anda udah bisa nguap. Tahan. Itu hati Anda kan semakin kuat. Untuk tidak menjadi iri, tidak menjadi dengki. Dan hati Anda kan semakin bersinar. Nah. Maka di majelis ini pula saya akan menjawab segala pertanyaan yang datang kepada kami sebagaimana janji kita, kesepakatan kita. Majelis pertama kita buka kitab fikih, kita buka kitab tasawuf dan menjawab segala pertanyaan yang ada. Yang saat ini santer dan saya kira juga perlu dijawab. Ya, perlu dijawab karena sudah banyak beredar dan saya kira menurut penilaian saya ini wajib dijawab. Habib, saya ingin bertanya bagaimana sikap Habib terhadap seseorang yang masih muda kemudian salaman dengan Habib sepuh ya. Salaman dengan Habib sepuh kemudian nampak sangat kurang ajar sekali. Saya akan jawab ya. Anda tahu dari mana kalau itu kurang ajar? Anda tahu dari mana? Ya karena dia bawa rokok kemudian ditiupkan di dekat mukanya. Jadi gini Pak ya, itu bukankah mengurangi derajat habaib? Nah, sekarang saya jelaskan. Yang pertama, saya menyikapi ini. Ada anak muda yang dia kenapa menjadi mencuat masalah ini? Karena si anak muda ini juga turunan kiai. Salah satu kiai favorit saya juga. Kiai yang sangat saya banggakan. Ini cucunya. Makanya orang kalau menggelar, menyandang gelar, itu tidak mudah. Anda kalau sudah menyandang gelar, itu tidak mudah. Anda distempel di masyarakat sebagai gus, stempel masyarakat sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai habaib, itu wabot, berat. Sedikit saja Anda memiliki kesalahan, Anda akan didiskusikan. Itu sudah resiko. Kalau Anda tidak mau didiskusikan, nggak mau digunjing, nggak mau dipisui, nggak mau diolok-olok, tutul pelembungannya itu alon-alon. Itu sudah resiko. Anda menjadi pejabat publik, jangan tipis telinga. Ya, tipis telinga itu gak kenean.
tersinggungan, ngomong, tersinggung, sensi, jangan sensi, jangan tipis telinga. Nah, maka saya akan jawab, habaib itu menjadi mulia bukan karena dia berilmu. Habaib dihormati orang itu bukan karena dia menuntut ilmu, tidak, tetapi memang kit'ah. Jadi ada satu potongan kecil dari tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Habaib gila, tetap habaib. Habaib maksiat, ya tetap habaib. Habaib masuk ke selokan, ya tetap aja habaib namanya. Dia dimuliakan karena masalah nasab. Mereka adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Mereka darahnya Rasulullah. Mau tua, mau muda, mau setengah tua, mau remaja, mereka adalah potongan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apalagi di situ saya lihat adalah guru saya yang pernah hadir juga di majelis ta'lim wal maulid Ridwan. Beliau adalah seorang wali Allah dan putra seorang wali. Ya, seorang wali Allah dan putra seorang wali, Al-Habib Abdul Qadir bin Hadi Ahadar. Abahnya wali Allah. Ini bukan cucunya, anaknya wali. Beliaunya wali, bapaknya juga wali. Nah, terus bagaimana cara menanggapi ini? Cara menanggapi ini, jadilah air. Terus siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang memvideokan, kemudian disebarkan, itu yang salah. Dari zaman ke zaman, antara para kiai dengan para habaib ini selalu berdampingan. Hidupnya damai, senang. Bahkan mereka, kalau biasanya para kiai itu ngambil mantu dari habaib. Makanya kalau kita manggil orang Jawa itu ahwal. Apa itu ahwal? Dulure ibuku. Karena kebanyakan daripada para habaib yang mereka datang ke Indonesia, itu mereka menikahi orang-orang yang berasal dari daerahnya. Makanya dipanggil dengan ahwal. Itu dulure ibuku, Pak D, Pak Le. Ya. Makanya bahasa Arabnya ahwal, khol. Ya. Jadi kalau dari bapak itu namanya am, kalau dari ibu itu namanya khol. Ya. Jadi kalau kita belajar ilmu faraid, itu ada beberapa masalah pembagian waris, itu di wa insafal, wa ina'ala, ada di mahjub dan lain sebagainya. Nah, saya memang konsentrasinya S3 saya, disertasi saya masalah waris. Nah, kami memanggil orang Jawa itu dengan sebutan ahwal, dulur ibuku itu, dulurku. Nah, antara habaib dengan kiai itu adalah pondasi yang ada di negara ini. Yang harus dikejar, yang harus dipermasalahkan adalah orang yang mengedarkan video tersebut. Ya, orang yang mengedarkan video tersebut. Makanya Anda harus cerdas. Membela itu bukan dengan nge-share video, Pak. Itu menjatuhkan, itu mengadu domba antara habaib dengan kiai. Mengadu domba itu antara putra kiai dengan habaib. Apa keuntungannya menyebarkan video tersebut? Adu domba. Kemudian ada lagi orang yang memvideo beliau, di video lagi. Klarifikasi, ya Allah, habaib digawe konten bayang, kayak golek duit. Hah? Oh, enggak sadar loh. Dijadikan konten, sebarkan. Ya Allah, menyedihkan sekali. Kalau saya, yang paling saya salahkan bukan daripada Gus tersebut, bukan dari yang lain, tapi yang paling saya permasalahkan adalah orang yang membuat video itu. Kalau memang Anda melihat ini suatu kesalahan, ya dinasehati. Anda jangan seperti itu, ini orang lebih tua, tak boleh kayak begitu, selesai. Dan nasihat, sebaik-baik nasihat itu yang tidak ada di hadapannya orang. Itu nasihat Pak yang paling bagus. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu ketika menasehati seseorang, maka langsung masuk, langsung diterima. Apa sebab? Karena beliau ini tahu tempat, tahu waktu. Ketika menasehati, lihat dulu orang ini lagi emosi apa tidak, tahu tempat. Ada orang mabuk, Anda nasihati, Pak ojo mabuk Pak, tukaran. Ada orang lagi mabuk, Anda nasihati, Pak minuman ini haram, sampai masuk neraka. Orang minum ini dosanya seperti zina dengan ibu kandungnya. Ngamuk, memang dalam keadaan tidak sadar, mabuk. Anda tahu gimana cara Anda cek. Anda mau tahu dakwah ya, Anda mau dakwah itu. Bagian tersulit dari dakwah
apabila yang dinasehati itu tidak tersinggung, Pak. Itu bagian tersulitnya. Bukan asal ngomong. Ini orang banyak asal ngomong sekarang ini. Anda cek dulu, lihat. Oh, ini dalam keadaan mabuk. Kenapa dia mabuk ya? Dia mungkin ketagihan atau mungkin dia punya masalah. Anda cek. Lihat, oh dia mabuk karena mungkin masalah ekonomi sehingga udah nggak jelas mau kemana cari pelampiasan mabuk.